Yuk. Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 5 kelas Deep Learning G akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang deteksi jenis LPG. Oke, next. Dan ini ada beberapa nama anggota. Sebelum masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Cindy Jaya Juliandani dengan NIM 67-2023-071 dan beberapa teman-teman saya. Saya Elena Putri Permana dengan NIM 67-2023-215. Dengan saya Agasya Muhammad Adani dengan NIM 67-2023-139. Saya Sabrina Rahman dengan NIM 67-2023-188. Saya Emmanuel Manggel Musa dengan NIM 67-2022-034. Saya Genesi Matthew Wibowo dengan NIM 67-2022-316. Yang pertama, tujuan utama dari image enhancement adalah meningkatkan kualitas interpretabilitas informasi dalam citra agar lebih mudah diproses, baik oleh persepsi manusia maupun sistem komputer. Proses ini bekerja dengan memanipulasi atribut visual seperti kontras, kecerahan, dan ketajaman untuk menonjolkan fitur-fitur penting objek seperti minimalisir gangguan atau noise akibat kondisi lingkungan yang kurang ideal, sehingga mempersiapkan data input yang lebih optimal dan berkualitas sebelum masuk ke tahap deteksi model. Berikut ini adalah contoh penerapan dari image enhancement. Untuk gambar yang paling kiri ada yang original, kedua ada yang menggunakan kelahi, ada yang menggunakan contrast stretching, lalu yang terakhir gambar histogram equalization. Permasalahan sebelum diterapkan image enhancement adalah citra gambar itu sering memiliki pencahayaan yang tidak merata, menyebabkan banyak objek terlewat atau masuk ke dalam false negatif. Lalu eksperimen metode. Untuk yang di bagian original, gambar sebelah kiri, hanya mendeteksi 4 objek. Detail tabung di area gelap tidak terlihat. Lalu ada bagian yang menggunakan filter contrast stretching atau CS. Di bagian contrast stretching terbukti tidak efektif juga karena sifat linearnya gagal mengangkat detail di area gelap. Jumlah deteksinya stagnan di angka 4. Lalu untuk di bagian filter yang HE atau histogram equalization mengalami perataan histogram global, tapi juga kurang optimal karena menyebabkan overexposure sehingga fitur visual tabung menjadi putih atau bias bisa dilihat di gambar yang paling kanan itu agak terlalu putih. Lalu yang paling baik ada di kelahi atau contrast limited adaptive histogram equalization. Ini metode terpilih yang terbaik karena memberikan kontras secara lokal atau adaptif sehingga detail tekstur tabung terlihat jelas dan meningkat jadi yang 4 objek jadi 6 objek tadi. Lalu ini adalah video contoh counting, tracking, dan region. Untuk lebih jelasnya dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya bagian counting, tracking, dan region. Yang pertama, region of interest atau area aktif, di mana definisinya pembatasan area deteksi menggunakan koordinat virtual. Untuk visual di videonya sendiri terlihat sebagai kotak garis kuning. Cara kerjanya, sistem memfilter input, objek yang berada di luar kotak kuning akan diabaikan atau hanya ditampilkan samar. Sedangkan objek yang titik tengahnya sentroid masuk ke dalam kotak kuning akan dianggap valid untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, objek tracking atau pelacakan ID. Definisinya,
Algoritma untuk mempertahankan identitas unik setiap objek yang bergerak antar frame. Visual di video, perhatikan angka ID unik, misal 1, 2, yang muncul di samping label nama gas, contohnya hijau. Dengan cara kerja, saat tabung gas bergerak atau bergeser di dalam video, ID tersebut tidak berubah. Hal ini membuktikan sistem mengenali bahwa itu adalah tabung yang sama, bukan objek baru. Yang ketiga, unique counting atau penghitungan tanpa duplikasi. Definisinya, akumulasi jumlah objek berdasarkan ID unik yang telah terekam. Visual di video, teks merah detected X di pojok kiri atas. Cara kerjanya, angka ini hanya bertambah jika ada ID baru yang masuk ke dalam region, dan jika ID 1 bergerak mondar-mandir di dalam kotak, angka detected sendiri tidak akan bertambah. Hal ini mencegah terjadinya penghitungan ganda atau double counting. Selanjutnya adalah graphical user interface. Nah, yang pertama ini ada kerangka kerja atau framework dan antarmuka. Nah, library itu sistem dibangun menggunakan Streamlit untuk Web GUI, OpenCV atau pemrosesan citra, dan Ultralytics atau YOLO versi 11. Selanjutnya ini ada sidebar interaktif, itu memungkinkan pengguna untuk mengunggah model PT secara dinamis, memilih algoritma image enhancement, yaitu CLAHE, HE, dan CS, mengatur sensitivitas confidence threshold, dan mengatur koordinat region of interest atau ROI menggunakan slide. Yang kedua ada modul preprocessing atau enhancement. Itu fungsinya ada di apply enhancement, image method, dan cara kerjanya setiap framework yang masuk akan diproses terlebih dahulu sebelum dideteksi. Jika user memilih CLAHE, sistem mengonversi citra ke ruang warna lab, meratakan histogram pada channel likeness, lalu mengembalikan ke format BGR. Ini memastikan fitur objek lebih tajam di kondisi minim cahaya. Selanjutnya di bagian ini kita masuk ke mesin utama aplikasi, yaitu fungsi proses frame. Ini adalah bagian yang bisa kita sebut sebagai otak sistem karena di sini seluruh logika berjalan secara berurutan. Pertama ada proses object tracking. Di sini aplikasi menggunakan perintah model .track versi through. Fungsinya itu bukan hanya untuk mendeteksi objek, tapi juga memberi ID unik untuk setiap tabung gas yang muncul. Jadi meskipun objek bergerak antar frame, ID-nya itu tetap sama sehingga sistem dapat mengenali bahwa itu adalah objek yang sama. Yang kedua, masuk ke bagian logika filter region. Pada tahap ini itu sistem menghitung titik tengah dari setiap objek. Rumus sederhananya center X sama dengan X1 plus X2 dibagi 2. Setelah didapatkan titik tengahnya, sistem akan memeriksa apakah titik tersebut berada di dalam kotak kuning yang sudah ditentukan. Hanya objek yang titik tengahnya masuk ke area itu yang akan diproses lebih lanjut. Ini memastikan bahwa sistem hanya menghitung tabung gas yang masuk ke zona yang kita inginkan. Selanjutnya yang ketiga ada proses unique counting atau pencegahan duplikasi. Di sini sistem menggunakan struktur dataset yang bernama counted underscore IDs. Logikanya seperti
Sebelum sistem menambah hitungan, ia akan mengecek apakah ID ini sudah pernah dihitung atau belum. Kalau belum, ID dimasukkan ke dalam set dan hitungan bertambah 1. Kalau sudah, ID tersebut dilewati. Dengan cara ini, satu tabung gas tidak akan dihitung lebih dari 1 kali meskipun muncul di banyak frame. Jadi, 3 komponen inilah objek tracking, filter region, dan unit counting yang membuat proses pendeteksian dan perhitungan tabung gas berjalan akurat dan konsisten. Lalu berikut ini adalah link untuk dokumentasi penggunaan dari GUI-nya dalam bentuk link drive. Dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk slide ini kita akan menjelaskan evaluasi dan pemilihan model terbaik. Komparasi arsitektur, kami menguji 3 varian YOLO 7 atau nano, small, dan medium untuk mencari keseimbangan terbaik antara akurasi dan stabilitas. Dan di sebelah ini ada tabel dari perbandingan hasilnya. Lalu ada dampak enhancement pada model kecil atau nano dan small. Yang pertama, pada model nano, enhancement tidak memberikan perubahan signifikan pada MAP atau tetap minus 0,869, bahkan menurunkan recall. Yang kedua, pada model small, enhancement menaikkan recall namun menurunkan precision secara drastis atau minus 6,2%, mengindikasikan model menjadi kurang stabil terhadap noise. Superioritas model medium, yang pertama, model medium menunjukkan respon paling positif terhadap dataset enhanced. Yang kedua, terjadi peningkatan serentak pada precision atau plus 1,5%, recall atau plus 8,6%, dan MAP plus 3,9%. Dan kesimpulannya, model medium dipilih karena memiliki kapasitas belajar yang cukup untuk memanfaatkan detail tambahan dari citra hasil enhancement. Next. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dari kami kelompok 5.